Di awal film kita melihat si alien ini lagi diprogram dan disetting. Dengan bahasa-bahasanya dialah pokoknya. Jangan minta gue translate ya, karena gue nggak ngerti, karena gue bukan alien. Lalu cerita berpindah pada seorang anak motor yang lagi berkendara di tengah keheningan malam. Dia pun berhenti di semak-semak dan keluar dengan membopong seorang wanita. Lalu, si wanita ini pun dibawa masuk ke dalam mobil. Ternyata, di dalam mobil ini sudah ada alien. Jadi, si alien ini mengkopi seluruh tubuh si wanita ini dan juga merampas pakaiannya, cuy. Lalu, si wanita ini dan anak motor pun berpisah. Anak motornya pergi dan si alien ini pun mengendarai mobil. Ya karena udah mengkopi seluruh tubuh wanita yang ia temuin, alien ini pun nggak kelihatan seperti alien. Makanya orang-orang pun biasa aja gitu ngeliatin dia. Alien ini pun membeli kosmetik, membeli lipstick untuk membuat dirinya semakin menarik. Lalu si alien ini pun berkeliling melewati banyak kerumunan sambil mengamati dengan sangat serius. Si alien ini pun beberapa kali menepi gitu ya untuk bertanya alamat pada orang-orang yang ia temui. Sampailah si alien ini menemukan seorang abang-abang yang kesepian berjalan di sore hari. Alien ini pun bertanya sebuah alamat pada abang ini. Ya karena abang ini juga mau ke arah yang sama gitu. Jadi si alien pun mengajak abangnya masuk ke mobil, kita jalan bareng ke tempat itu. Si abang ini pun iya-iya aja. Dia malah seneng kali ya lagi jalan sendirian. Tiba-tiba dapet mbak-mbak cantik gitu kan. Padahal dia belum tahu kalau si mbak-mbak ini adalah alien. Sepertinya si alien ini memang muter-muter doang gitu mencari abang-abang yang lagi sendirian, yang lagi gabut, yang jauh dari keluarga, lalu diajak masuk ke dalam mobil. Contohnya ya si abang-abang ini. Dia pun diajak masuk ke dalam mobilnya. Dari tampangnya si abangnya udah tampang mesum banget gitu kan. Ditambah lagi alien ini pun menggoda si abang-abang ini cuy. Ya udahlah, jadilah mereka melanjutkan ke tahap selanjutnya. Abang ini pun diajaklah ke rumahnya alien, atau bisa gue sebut sebagai sarangnya gitu ya. Alien ini pun mulailah membuka dari jaket hingga pakaiannya. Abang pun udah ngerti banget nih apa yang diinginkan si alien gitu kan. Pas dia udah gak pakai apa-apa, abang-abang ini pun malah kelelep dan ditelan oleh ruangan hitam ini cuy. Satu korban dapet, alien pun lanjut berkeliling dan berkelana mencari korban-korban selanjutnya. Bosan di mobil doang gitu, alien ini pun mainlah ke pantai. Tapi namanya juga alien, dia pun diem doang, bukannya lari-larian kayaknya bocah-bocah kalau lagi di pantai. Nah di sana alien ini ketemu sama abang-abang yang lagi rebahan di pinggir pantai. Tanpa basa-basi, alien ini pun langsung mengambil batu dan menggebuk kepalanya si abang-abang ini cuy. Melihat bapaknya dibunuh gitu kan, anaknya nangis dong. Tapi ya mau gimana lagi, anaknya ini masih bocil, mana bisa ngomong dia kan. Akhirnya si abang ini pun dijadikan korban selanjutnya dari alien. Setelah beres, malam harinya si anak motor ini membereskan sisa-sisa kerjaan alien tadi. Si anaknya abang itu juga masih ada di pantai cuy dari tadi pagi. Bukannya ditolongin ya, tapi sama si anak motor ini malah dibiarin aja. Dua tumbang, alien pun lanjut mencari dan mencari mangsa selanjutnya. Kali ini dia pun lebih berbaur lagi dan mencari mangsa di sebuah klub malam. Ya namanya juga casingnya kayak begini, pasti ada aja lah abang-abang yang langsung gerak cepet mendekati si alien ini. Ya si alien ini pun gak perlu usaha banyak, dia pun mendapatkan korban selanjutnya. Si abang-abang ini pun lagi-lagi dibawa masuk ke dalam sarangnya alien hingga kelelep masuk dan ditelan di ruangan gelap ini. Jadi kayaknya memang seperti ini ya metode atau cara membunuhnya alien ini cuy. Kita bisa lihat di dalam ruangan ini atau kayak kolam gitu ya. Abang-abang ini ketemu sama korban si alien sebelumnya. Dia pun kebingungan gitu. Wih ada orang telanjang di depan gua. Lalu selanjutnya badannya si korban pun penyet dengan sangat ajaib. Ya namanya juga cakep, lagi-lagi si alien pun dengan mudah mendapatkan mangsa selanjutnya. Kalau kalian bingung, si anak motor ini sebenarnya adalah alien juga. Jadi dialah yang membantu si alien montok ini melakukan semua tugasnya. Bisa kita lihat di sini, alien montok ini tuh lagi ngasih laporan ke si anak motor ini cuy. Nah semua ini mulai sedikit berubah pada malam ini. Alien ini mengincar mangsa seorang abang-abang yang mempunyai kekurangan fisik. Gak usah gue perjelas lagi kali ya di mana kekurangannya ya. Karena ini juga lah si abang-abang ini tidak mempunyai orang dekat dengan dirinya. Justru abang-abang ini malah curhat tentang permasalahan yang dialami. Sebenarnya
Abang-abang ini sadar diri banget gitu kan. Jadi dia enggak menggoda si alien ini seperti abang-abang sebelumnya. Justru sebaliknya cuy. Alien lah yang getol banget dan berusaha keras supaya si abang-abang ini tegang dan puyeng. Alien ini pun sampai mengambil tangannya si abang-abang dan menyuruhnya untuk meraba kulitnya yang mulus. Mulus banget sih asli Scarlett Johansson memang, aduh. Ya mau gimana pun juga si abang ini adalah seorang laki-laki normal. Berduaan sama cewek cakep di sebelahnya pun dia jadi tegang. Abang ini pun dibawa ke sarangnya si alien seperti korban-korban dia sebelumnya cuy. Tapi entah apa yang terjadi pada si alien ini, dia pun justru mulai merasa iba, dia mulai merasa kasihan pada korbannya kali ini. Akhirnya, alien ini pun malah membebaskan si abang ini cuy. Dan gobloknya, abang ini pun cuma dibebasin doang gitu kan. Bajunya tuh nggak dikasih, anjing. Goblok. Kalau nolongin orang tuh jangan setengah-setengah, kenapa ya? Aduh. Tapi, nasibnya abang ini sangatlah malang. Baru juga bebas, dia pun ketangkep sama si anak motor. Abang-abang ini pun langsung dibungkus masuk ke bagasi mobil. Ya kita udah tahu lah ya mau kemana si abang ini selanjutnya, yaitu ke akhirat. Selanjutnya alien pun mulai ngerasa hampa dan ngerasa kosong. Dia pun mulai sedikit demi sedikit belajar menjadi manusia. Sepertinya hidup di bumi dan berkelana ke sana kemari membuat dia nih mulai merasakan sesuatu di dalam dirinya cuy. Dia pun meninggalkan mobilnya dan memilih naik bus. Ya namanya juga casingnya cewek cakep gitu kan. Dia pun lagi-lagi dengan mudah didekati seorang pria yang mencoba menawarkan bantuan buat dirinya. Namun kali ini si alien pun justru tidak melakukan apa yang biasa dia lakukan. Alien ini pun diajaklah ke rumah si pria ini. Dia pun mulai merasakan hidup normal layaknya manusia, menonton acara di TV dan bernyanyi mendengarkan sebuah radio. Kebetulan memang perlakuan si pria ini juga sangat sopan. Keesokan harinya pun si alien diajaklah jalan-jalan berkeliling di sekitar rumah. Tuh kan, coba itu gimana nggak nyaman coba si aliennya. Ya kalau udah nyaman terus ngapain lagi kalau bukan bercocok tanam. Kali ini si alien pun bener-bener ingin mencoba digenjot. Tapi pas si pria ini mau nyoblos, tiba-tiba si alien ini ngerasa ada yang aneh, ada yang salah sama badannya. Dia pun justru lari dari rumah si pria dan mencari ketenangan dengan masuk ke dalam hutan. Entah apa yang dia cari, setidaknya di hutan dia akan menemukan sebuah ketenangan gitu kan. Nah di dalam hutan dia bertemu dengan penjaga hutan yang terlihat sangat baik, sangat sopan. Dia pun memperingatkan alien ini karena lagi hujan nih. Jadi hati-hati kalau dalam melangkah, tanahnya kan jadi licin. Gitulah kata si penjaga hutan. Karena cuaca pun semakin buruk, alien pun berteduhlah di sebuah gubuk di tengah hutan. Di sana, dia pun rebahan dan meratapi nasibnya sebagai alien. Gini amat ya jadi alien kata dia dalam hati nih. Karena terlalu lelah, dia pun ketiduran. Ternyata pas lagi enak-enak tidur, tiba-tiba si penjaga hutan ini datang dan menggrepe-grepe pahanya si alien. Alien pun sadar lalu dia pun kabur dan menghindar dari si penjaga hutan ini cuy. Ngeri banget ya. Mereka pun lalu kejar-kejaran di tengah hutan. Ya karena kalah fisik, alien pun akhirnya berhasil ditangkap lalu ingin diperkaos di tengah hutan. Namun si penjaga hutan justru kaget dan melarikan diri. Karena kulit wanita mulus yang bikin ia tegang dan puyeng itu hanyalah casing. Yang sebenarnya wanita ini adalah alien. Alien ini pun terdiam melihat wajah manusia yang sangat cantik. Namun tiba-tiba si penjaga hutan ini balik lagi dan langsung menyiram si alien ini dengan minyak tanah lalu membakarnya. Film ini pun berakhir dengan si alien yang mati terbakar.